Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Anissa Syarina di mata kuliah pengembangan organisasi. Nah, sekarang aku ingin ngebahas tentang jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Stay tuned. Nah, teman-teman, ada 6 metode yang digunakan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, pelatihan kepekaan. Kedua, umpan balik survei. Ketiga, konsultasi proses. 4, pembinaan tim. 5, pengembangan antar kelompok. Dan yang terakhir, appreciative inquiry. Nah, kita ngebahas tentang pelatihan kepekaan atau sensitivity training. Latihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas, terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dalam proses interaksi mereka. Dengan latihan kepekaan ini, mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengar pendapat orang lain, dan meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Kemudian, survei umpan balik. Alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasikan jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Namun bagaimanapun, kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespon survei tersebut. Hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Proses konsultasi. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antar sebuah konsultan dan klien untuk memenuhi proses pengembangan organisasi dan dilakukan di mana karyawan harus mengetahui dan mengidentifikasikan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Konsultan dan klien bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan. Namun, pada latihan kepekaan lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Membangun tim. Setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Jadi, proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara sesama anggotanya. Selanjutnya, pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadi konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antar kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Contohnya, misalkan unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hubungan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, yang terakhir, appreciative inquiry. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan performa atau kinerja. Metode ini sedikit berbeda dengan metode pengembangan organisasi yang lain.
Karena appreciative inquiry tidaklah menekankan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tetapi menekankan pada kesuksesan sebuah organisasi. Kemudian ada 4 tahap appreciative inquiry. Yang pertama, tahap discovery, yakni mengidentifikasi apa yang karyawan pikir tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Kedua, tahap design, di mana karyawan memprediksi masa depan dan memungkinkan bagi organisasi berdasarkan informasi yang diterima pada tahap discovery. Ketiga, tahap desain untuk menemukan visi yang sama tentang masa depan organisasi dan menyetujui kualitas unik yang dimiliki oleh organisasi. Dan yang terakhir, tahap destiny, yakni menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahap dream. Nah teman-teman, itu dia tadi materi yang dapat saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman.